Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan rasional. Nah, apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional itu ada bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa A per B sebenarnya ya. A per B itu bisa kita tuliskan dengan A per B. Dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Atau apabila tidak bisa berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Misalkan 1/2, itu dia berhenti di 0,5. Bilangan terakhirnya adalah 5. Nah, 1/3 itu 0,3333 dan seterusnya. Nah, dia sebenarnya tidak bisa berhenti di satu bilangan, tapi dia membentuk pola pengulangan yang sama. Itu adalah bilangan rasional. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah menyatakan bilangan dalam bentuk pecahan. Misalkan saya punya soal, nyatakan bilangan 0,75 itu dalam bentuk pecahan. Maka 0,75 itu dapat dinyatakan sebagai bisa dinyatakan sebagai 75/100 itu. Jadi atau misalkan saya punya 0,35, maka ini sama artinya dengan 35/100. Kalau misalkan saya punya 0,7, maka sama artinya dengan 7/10. Atau kalau misalkan saya punya 0,125, bacanya 0,125, bukan 0,125 ya, tapi 0,125. Ini bisa kita buat dalam bentuk pecahan itu 125/1000 gitu. Jadi nilai 0 ini sesuai dengan banyaknya digit di belakang koma. Kalau banyaknya digit di belakang koma itu ada 3, maka 0-nya juga ada 3, maka kita bisa baca itu 1000. Jadi 0,125 itu sama dengan 125/1000. Nah, kemudian menyederhanakan pecahan. Misalkan 75/100 itu kita bisa sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana sebenarnya. Nah, caranya bagaimana? Misalkan ini kita tulis dulu 75/100. Kalau misalkan kalian tidak bisa langsung mencari bilangan yang kecil pembagi atau yang paling bisa untuk membagi 75, maka pilih bilangan yang kecil terlebih dahulu boleh. Misalkan 75 pasti bisa dibagi 5, 100 juga pasti bisa dibagi 5. Maka ini bisa kita tulis yang atas dibagi 5 atau pembilangnya dibagi 5, kemudian penyebutnya juga dibagi 5. Jadi pembaginya itu harus bilangan yang sama. Kalau atas dibagi bilangan 5, maka yang bawah juga harus dibagi bilangan 5. Nah, 75 dibagi 5 itu adalah 15. Per 100 dibagi 5 itu adalah 20. Nah, apakah bilangan ini adalah bilangan atau pecahan yang paling sederhana? Belum, karena ternyata masih bisa dibagi lagi. Misalkan dibagi 5. 20 juga dibagi 5, maka hasilnya adalah 15 bagi 5 itu adalah 3. 20 dibagi 5 itu hasilnya 4. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka berhenti di sini. Maka pecahan 75/100 itu kalau disederhanakan yang paling sederhana itu adalah 3/4. Nah, kemudian kita akan belajar menjumlahkan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan itu bisa dilakukan kalau penyebutnya sama. Jadi penyebutnya harus sama. Ini penyebut harus sama. Penyebut itu yang bawah ya. Nah, soal yang pertama itu penyebutnya udah sama. Kalau udah sama ya udah, berarti tinggal kita tulis 11 karena udah sama. Maka kita kerjakan yang atas. -1 ditambah 3, punya utang 1, kalian bayar 3, maka hasilnya adalah 2. Ini apakah sudah yang paling sederhana? Sudah, maka udah selesai sampai di sini saja. Nah, untuk soal yang kedua, kita bisa lihat bahwa penyebutnya 6 dan 5, maka tidak sama, maka harus kita samakan. Cara paling gampang atau cara paling mudah untuk menyamakan penyebut adalah dengan dikalikan. Jadi 6 dikali 5, itu hasilnya adalah 30.
ini ditambah, maka kita penyebutnya ubah menjadi 30. Nah, sekarang kemudian bagaimana? Negatif 1 dikali 5. Negatif 1 dikali 5 itu adalah negatif 5. 6 dikali 4 itu hasilnya 24. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, ya sudah, berarti tinggal kita tulis lagi. Kemudian negatif 5 ditambah 24. Berarti punya utang 5, tapi punya tabungannya 24. Berarti tabungnya berkurang menjadi Nah, kemudian kita akan belajar mengenai pengurangan pecahan. Sama, dalam pengurangan itu bisa dilakukan kalau penyebutnya sama. Jadi, sama penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan kalau penyebutnya sama. Nah, soal yang pertama penyebutnya udah sama, maka ya sudah, selesai, tinggal ditulis lagi. Kemudian negatif 1 dikurangi 3. Punya utang 1, utang lagi 3, maka utangnya jadi tambah banyak. Negatif 4 per 11. Apakah bisa disederhanakan? Tidak, berarti udah selesai sampai sini. Gitu. Nah, kemudian soal yang kedua, sama seperti tadi, penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan dulu. Cara paling mudah adalah dengan mengalihkan. Berarti ini berubah menjadi 6 kali 5 itu adalah 30, ini dikurangi dengan penyebutnya tetap 30. Kemudian sama kayak tadi, dikalikan negatif 1 dikali 5 itu hasilnya negatif 5. Kemudian 4 dikali 6 hasilnya 24. Berarti di sini udah sama penyebutnya, berarti kita tulis lagi. Negatif 5 dikurangi 24, berarti punya utang 5, utang lagi 24, berarti utangnya semakin banyak. Jadi negatif 29. Apakah bisa disederhanakan? Nggak bisa, maka selesai sampai di sini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perkalian pecahan. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama kita akan belajar yang paling mudah dulu. Misalkan kalau ada 5 dikali negatif 5 per 12 dikali dengan negatif 4 per 5, ini sebenarnya caranya tinggal yang pembilang, kalikan pembilang, penyebut kali penyebut. Maka ini bisa kita tuliskan 5 dikali negatif 4, 12 dikali 5. Berarti hasilnya sama dengan negatif 20 per 12 kali 5 itu 60. Nah, apakah ini bisa disederhanakan? Bisa, misalkan sama-sama dibagi 10, boleh. Negatif 20 dibagi 10 itu negatif 2. Per 60 dibagi 10 itu hasilnya 6. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa, dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti dua-duanya harus dibagi 2. Negatif 2 dibagi 2 itu negatif 1. Kemudian 6 dibagi 2 itu adalah 3. Maka hasilnya negatif 1 per 3. Selesai. Nah, cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua kita dengan metode mencoret. Jadi ini kita tulis lagi 5 per 12 dikali dengan negatif 4 per 5. Nah, ini sebenarnya boleh dikurung, boleh enggak ya. Memang sebaiknya dikurung ya, karena ada negatif. Nah, kemudian kita bisa coret. Yang bisa dicoret maksudnya gimana? Seperti 5 dan 5. Jadi kalau mencoret itu harus atas dan bawah ya. Jadi kalau misalnya 5 dengan 5 ini bisa dibagi 5. 5 bagi 5 1. 5 dibagi 5 dapat 1. Nah, kemudian 12 dan 4 itu bisa 4 dibagi 4 itu 1, 12 dibagi 4 itu 3. Nah, ini tinggal kita kerjakan seperti perkalian yang atas. Jadi tinggal 1 dikali negatif 1. Jangan lupa ini masih ada negatif, jadi 1 dikali negatif 1 itu negatif 1 per 3 dikali 1 itu hasilnya 3. Jadi hasilnya sama, negatif 1 per 3. Nah, kemudian kita belajar mengenai pembagian pecahan. Di sini juga ada dua cara. Kalau misalkan ada negatif 2 per 9 dibagi dengan 3 per 6, kita bisa membuat pembagian ini menjadi perkalian. Jadi negatif 2 per 9 ini bisa dibagi, bisa menjadi kali, tapi syaratnya adalah bilangan yang belakang dibalik. Berarti ini sama dengan
Sama seperti tadi, negatif 2 dikali 6 per 9 dikali 3. Maka hasilnya adalah negatif 12 per 27. Bisa disederhanakan nggak? Bisa, misalnya dibagi 3. Negatif 12 dibagi 3 itu negatif 4. 27 dibagi 3 itu hasilnya 9. Apakah ini sudah paling sederhana? Sudah, berarti udah selesai sampai sini. Itu. Nah, cara yang kedua itu masih sama ya. Jadi pembagian itu bisa menjadi perkalian dengan syarat bilangan yang belakang itu dibalik. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Misalkan 6 dengan 3 sama-sama bisa dibagi 3. Maka ini dapat 2, ini dapat 1. Ada nggak yang disederhanakan lagi? Nggak ada, berarti tinggal kita hitung aja. Negatif 2 kali 2 itu negatif 4 per 9 kali 1 hasilnya 9. Sama ya, cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Nah, kemudian kita akan bahas soal berikut. Di sini ada soal negatif 3 per 7 ditambah 2 per 7. Ini soalnya adalah penjumlahan. Kalau penjumlahan syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Penyebutnya udah sama, berarti ya kita tulis lagi aja penyebutnya per 7. Nah, tinggal kita hitung yang atas, negatif 3 ditambah 2. Punya utang 3, kalian bayar 2, berarti utangnya masih 1, gitu ya. Ini negatif 1 per 7. Kemudian yang kedua, ini ada 1 per 4 dikurangi 2 per 5. Pengurangan bisa dilakukan kalau penyebutnya sama, sedangkan di sini penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan dulu. Cara paling mudah adalah dengan mengalihkan. Maka di sini bisa kita kalikan 4 kali 5 itu adalah 20. Maka berubah menjadi 20. Kemudian 1 dikali 5 itu hasilnya 5, 2 dikali 4 hasilnya 8. Penyebutnya udah sama, berarti tinggal kita tulis lagi, tinggal yang pembilangnya kita hitung. 5 dikurangi 8 itu negatif 3. Bisa disederhanakan? Enggak, berarti selesai. Nah, yang ini negatif 7 per 9 dibagi dengan 7 per 3, maka bisa kita tulis negatif 7 per 9 dikali dengan 3 per 7. Bisa kita sederhanakan? Bisa. Ini 7-nya dapat 1, 7-nya dapat 1. Ini ada 3. 3 dibagi 3 itu 1, 9 dibagi 3 itu 3. Maka hasilnya adalah negatif 1. Masih ada negatif ya. Negatif 1 kali 1, maka negatif 1 per 3 kali 1 hasilnya 3. Selesai sampai di sini. Nah, itu tadi video kali ini pembahasan tentang bilangan rasional. Adakah pertanyaan? Kalau misalkan ada, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa bikin soal sendiri atau latihan sendiri di buku catatan kalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih sudah menonton video ini.